Situasi di rumah sakit Bali ada sebuah buat video tentang jebolnya lantai 3 rumah sakit Bali Karangasem yang sempat viral dan meresahkan kemarin malam saat gempa berlangsung. Hanya saat itu saya panik karena merasakan goncangan gempa yang sangat keras. Sebelumnya saya berada di lantai 3 rumah sakit Bali Karangasem dan meresahkan. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Om Swastiastu, Om Awikenam Astu, Namo Buddhaya. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian para teman spiritual, para sepuh, parita guru yang ada di tanah Bali, kemudian di alam Nusantara yang sangat saya hormati, kemudian yang sangat saya muliakan. Nah, hari ini kembali saya ingin berbagi tentang apa? Tentang sebuah kesurupan. Nah, di mana anak-anak saudara-saudara kita yang ada dari Jawa datang ke tanah Bali, berdharma wisata, berpariwisata. Nah, beliau anak-anak itu ingin menikmati alam Bali, ingin bersukaria, ingin bersenang-senang. Nah, tetapi apa yang terjadi? Nah, di sini mereka itu menyalahi aturan yang ada di tanah Bali. Karena kita tahu sendiri, tanah Bali itu sangat luar biasa. Beda dengan tanah-tanah yang ada di luar Bali, karena di Bali terkenal di seluruh dunia Pulau Dewata. Di sini sangat sakral dan sangat luar biasa di sini. Nah, apabila mungkin di luar Bali kita melakukan hal itu, mungkin tidak terjadi sesuatu yang sifatnya menyentuh orang itu sendiri, berakibat pada orang itu sendiri. Tetapi kalau di Bali, nah, berakibat langsung pada orang itu sendiri. Nah, saya ingin berbagi tentang itu. Kemarin ada teman-teman dari Jogja, anak-anak dari Jogja datang ke Bali. Kemudian beliau membuat suatu kesalahan di Bali dengan menginjak-injak sesajen, kemudian dia dengan meludah yang ada di Tanah Lot, kemudian di Pengalipuran. Nah, di situ. Nah, lalu kemudian beliau datang ke tempat suatu oleh-oleh Bali yang ada di daerah Gianyar. Nah, di sanalah beliau kesurupan. Sangat bingung di sana. Bagaimana kesurupan itu terjadi? Nah, ini videonya, sahabat. Sahabat milenial, saya juga sempat bertanya pada seorang yang dari Belanda. Banyak sekali orang-orang luar yang datang ke Bali. Beliau sangat menghormati, baik itu orang Itali, orang Arab, orang Cina, bahkan banyak sekali orang-orang yang ateis datang ke tanah Bali. Di konten-konten saya sebelumnya tuh ada tuh. Jadi beliau sangat menghormati bagaimana tentang tradisi Bali, budaya Bali, religius Bali. Bagaimana tentang kekuatan yang ada di tanah Bali itu sendiri. Nah, ini wawancara saya dengan orang Belanda yang saya temui di sebuah pura di Tirtepingit. Mr. Rob, bagaimana tentang fenomena yang ada di Bali sekarang? Banyak orang-orang dari luar Bali datang ke Bali, terus dia tuh kerauhan di Bali. Nah, bagaimana menurut Mr. Rob, seperti kejadian yang dekat terjadi kemarin, orang Jawa, anak-anak Jawa, anak-anak muda, anak SMA datang ke Bali, kemudian dia menginjak-injak canang di Bali, di sebuah pura ya, di Penglipuran. Nah, setelah itu dia kerauhan, kemudian dia tren, beberapa orang itu tren tuh di tempat. Do you remember what I told you the story before?
about the group of students who coming visit here the Bali and go to Tanah Lot and go to Penglipuran, but they take something from Tanah Lot and they like the offering that we have. They do like this and they do like this, and then they after they stop in Batu Bulan, they started to be like, because the spirit of them is coming to bring back my thing like this, the thing that you take. What do you think about this phenomena? What do you think? Because it's this very viral now. What do you think about this? This is, we should respect now. We should, for sure, we should respect. We are in a different country, and we should respect the culture. Just live with them. Just follow it. And if they go with the flow, what they like to do, they do the offering. Just go with it and learn from them. Be open for it. The more we are open for it, the Not more we always can your religion learn. is the best, no. No. If we are open for it, we can learn so much from each other. And The different thing Yeah. between this, kita harus menghormati itu karena kita harus pikiran kita terbuka bahwa kita memang berbeda, tapi bukan berarti kita harus seperti itu. Gitu. Jadi belajar menghargai budaya orang, tradisi, agama. Jangan pikir bahwa agama kamu yang terbaik. Itu. Dan kemarin sebelum terjadi hal seperti ini, pernah juga terjadi bagaimana anak-anak dari Jawa, daerah Surakarta, datang ke Tanah Bali. Dan anak-anak itu juga dipinjam oleh roh halus yang ada di sini, di Bali. Karena mungkin mereka ada kesalahan di Tanah Bali ini. Akhirnya kerauhan massal di sana. Satu yang berteriak, yang lainnya mengikuti. Nah itu. Karena apa? Satu komandannya berteriak, otomatis roh-roh halus yang lain itu akan mengikuti masuk ke tubuh-tubuh yang lainnya. Sama seperti yang kejadian yang kemarin. Nah itu sahabat, jadi bagaimana kita harus menghormati. Saya sebagai orang Bali, saya sebagai orang Hindu, saya tidak pernah mengganggu tentang bagaimana adat istiadat yang ada di tanah Jawa, bagaimana kerukunan Islam yang ada di sana. Kami sangat-sangat menghormati dan percaya. Nah, kami percaya, di mana bumi diinjak, di sana langit dijunjung. Kami sangat menghormati bagaimana tentang tradisi yang ada di tanah Jawa. Kami tidak pernah mengganggu. Tetapi di sini saya mohon, janganlah kami diganggu. Kami ingin hidup damai, sentosa dan berbahagia di tanah Bali. Bahkan teman-teman yang ada di Bali, baik itu orang Islam, Kristen, Buddha dan sebagainya, kami sangat hormati. Kami selalu saling hormat, menghormati. Karena di agama kami menanamkan toleransi yang sangat tinggi, sahabat. Sahabat muda, sahabat milenial, di sisi lain, nah di sini orang kita nih, orang kita yang ada di tanah Bali. Nah mereka membuat sebuah berita. Nah kalau berita itu merugikan orang lain, merugikan sebuah institusi, merugikan sebuah usaha, merugikan sebuah nama, harga diri orang lain, tentu itu yang namanya tidak benar. Apalagi itu salah. Nah setelah salah itu tentu namanya hoax. Nah di sini kemarin sempat viral ada sebuah gempa bumi. Memang ada gempa bumi di Bali, tetapi beritanya dilebih-lebihkan, ditinggi-tinggikan. Situasi di rumah sakit Bali ada semua berawal. Buat video tentang jebolnya lantai 3 rumah sakit Bali Karangasem yang sempat viral dan meresahkan kemarin malam saat gempa berlangsung. Saya tidak sadar, tidak ada tujuan dan apapun dalam pembuatan video tersebut. Hanya saat itu saya panik karena merasakan goncangan gempa yang sangat keras. Sebelumnya saya berada di lantai 3 rumah sakit Bali Karangasem dan berhamburan keluar menuju lantai dasar Situasi di rumah sakit Bali bersama seluruh petugas, pasien dan pengunjung lainnya.
karena video tersebut Putar kiri tidak dari benar rumah sakit adanya, Baliran. Semua berhamburan keluar. saya menyadari dengan sepenuhnya Jempol di atas apa jempol. yang saya perbuat sangat keliru dan meresahkan. Untuk itu dari hati yang paling dalam, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pemerintah TNI Polri, manajemen Rumah Sakit Baliben, khususnya seluruh masyarakat dan keluarga pasien di Rumah Sakit Baliben Karangasem. Nah, di sana dikatakan bagaimana Rumah Sakit Baliben lantai 3 ambruk. Nah, saya benar-benar seperti milenial, kalau kita memang berlebihan di sini, tentu itu adalah apapun yang namanya berlebihan itulah kurang tepat. Apalagi itu ada istilahnya bohong di sana. Tetapi saya sangat apresiasi kepada Kapolsek yang ada di Bebandem. Nah, beliau sangat luar biasa menangani orang itu sendiri. Tetapi orang yang bersangkutan sudah meminta maaf. Nah, di sini harusnya kita berhati-hati menggunakan handphone, menggunakan media massa, medsos. Untuk apa? Karena di dalam medsos itu akan terjadi sesuatu baik dan buruk. Nah, kalau kita salah menggunakan HP itu sendiri, akan menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi kita sangat tertekan di sini. Tetapi kalau medsos itu kita pergunakan lebih bermanfaat, tentu akan lebih kita nikmati tentang hal-hal yang positif di sini. Sahabat muda, sahabat mulia, nah itulah tadi saya berbagi tentang apa? Tentang sebuah kerasukan yang ada di tanah Bali, kemudian tentang sebuah berita hoak yang ada di tanah Bali juga. Sahabat muda, sahabat milenial, mari kita jaga Bali ini. Mari kita peduli dengan Bali ini, karena Bali sesungguhnya betul-betul adalah pulau dewata dengan 1000 puranya. Karena di Bali sangat angker dan sangat berakibat kalau kita melanggarnya. Untuk adik-adik yang ada di luar Bali, baik Lombok, Jawa, Sulawesi, di seluruh Nusantara yang datang ke Bali, orang Bali sangat ramah, orang Bali sangat terbuka. Mari kita pakai kesempatan orang Bali terbuka dan ramah itu untuk apa? Lebih menghormati, lebih berbuat santun di tanah Bali ini. Karena kita yakin tanah Bali memang adalah tanahnya para dewata. Cukup saya berbagi hari ini. Saya siap dengan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om. Salam sejahtera. Kita minum, sahabat.